Halo semua, kembali lagi di channel Theo Gunawan. Selamat siang saya ucapkan dari kota Jakarta. Di belakang saya sudah terdapat stasiun Tanah Abang Gedung Baru. Ya, per hari ini tanggal 29 Juni 2025, bangunan baru stasiun Tanah Abang akhirnya resmi beroperasi melayani penumpang. Nah, beroperasinya gedung baru stasiun Tanah Abang ini juga berarti perubahan flow penumpang di stasiun Tanah Abang yang tentunya signifikan. Kira-kira apa saja sih fasilitas yang terdapat di gedung baru stasiun Tanah Abang ini? Dan bagaimana flow penumpang komuter lain pasca beroperasinya stasiun Tanah Abang gedung baru secara penuh? Yuk tonton video ini dari awal sampai akhir, no skip-skip, let's go! Ya, saat ini saya berada di luar stasiun Tanah Abang. Ramai banget ya dengan orang. Nah, di sebelah sana adalah pintu JPO yang sampai saat ini juga masih digunakan ya. Jadi teman-teman bisa masuk stasiun Tanah Abang melalui 3 entrance sekarang. Pertama yang gedung lama atau gedung heritage, kedua adalah gedung JPO, dan yang ketiga adalah gedung yang paling baru. Untuk entrance ini dekat dengan halte Transjakarta Cakningko Tanah Abang 2. Dan seperti inilah bentuk gedung stasiun Tanah Abang yang baru. Sangat megah bukan teman-teman? Nah, kita langsung saja masuk ke dalam ya, apalagi karena cuaca saat ini sudah mulai turun hujan. Ya, seperti ini ya penampakan hall luar dari gedung baru stasiun Tanah Abang yang akhirnya berfungsi secara full melayani para penumpangnya. Di sebelah sana terdapat gates, namun itu khusus untuk gate keluar saja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke stasiun Tanah Abang melalui gedung baru, gate untuk masuknya berada di lantai 2, yang mana teman-teman dapat naik ke atas untuk mengakses gate tersebut. Nah, seperti inilah hall dari stasiun Tanah Abang. Ya, pada hari pertama pengoperasiannya ini terlihat di lantai 1 nih sangat lapang, tapi ya relatif masih kosong ya. Di sebelah sana terdapat ada loket untuk membeli tiket komuter lain serta vending machine untuk mengisi saldo dari kartu multitrip atau KMT komuter lain. Nah, untuk mengakses gate tap in di stasiun Tanah Abang baru ini, kita dapat naik ke atas satu lantai ya, dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Untuk naiknya bisa menggunakan tangga atau eskalator ataupun lift yang tersedia di area tak berbayar di stasiun Tanah Abang. Setelah naik ke lantai 2, tepat di depan kita langsung terlihat ada gate untuk tap in untuk masuk ke dalam stasiun Tanah Abang. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau dari lantai atas kita berbalik ke sebelah sini, disinilah tersedia fasilitas liftnya. Nah, misal teman-teman dari lantai 1 mau menuju ke lantai 2 dan mau tap in KRL komuter lain, tapi teman-teman ingin menggunakan lift. Nah, kalau misalnya dari luar kan tidak ada signage-nya sementara ini untuk menuju ke liftnya. Maka dari itu teman-teman bisa menuju ke arah gate keluar. Namun sebelum menuju gate ini teman-teman bisa langsung berbelok ke arah sebelah kanan. Ini di sini ada lift. Dan di sebelah sana juga terdapat satu buah lift lagi. Jadi di area tak berbayar gedung baru stasiun Tanah Abang ini terdapat 2 buah eskalator dan 2 buah lift. Untuk di gedung baru ini semuanya menggunakan merek Schindler ya teman-teman. Nah, kalau misalnya liftnya terkesan mati seperti ini, sebenarnya liftnya tidak mati ya kalau misalnya ada LED yang berkedip ini, melainkan dalam idle mode. Tinggal tekan tombolnya, nah liftnya akan langsung menyala.
Nah, kita bisa langsung ke lantai 2 dan bisa langsung menuju ke arah area gate in di stasiun Tanah Abang. Nah, di area gate in ini sudah terdapat signage untuk peron mana saja untuk KRL tujuan tertentu. Peron jalur 1 digunakan untuk tujuan Duri, Kampung Bandan, Bekasi, dan Cikarang yang via Pasar Senen. Sementara untuk Sudirman, Manggarai, Bekasi, Cikarang itu menggunakan peron 2 ya, bukan peron 3. Untuk ke Serpong dan Rangkas Bitung tetap di jalur 5 ataupun 6. Namun untuk dari arah Serpong, Rangkas Bitung nanti masuk di stasiun Tanah Abang ini sedikit berbeda ya, karena masuk di jalur 3. Nanti saya akan bahas untuk flow penumpang di stasiun Tanah Abang pasca beroperasinya gedung baru ini. Saatnya kita masuk ke dalam gedung stasiun Tanah Abang, area berbayar. Ini saya memiliki kartu multitrip yang tematik 100 tahun KRL angkutan yang gak ada matinya, The Everlasting Urban Transport. Jadi ini KRL sudah beroperasi dari tahun 1925 dan tahun 2025 ini menandakan 100 tahun KRL. Langsung saja kita tap in. Dan seperti inilah area berbayar dari stasiun Tanah Abang di bagian gedung baru. So far terlihat cukup kosong dan lapang. Dan terlihat ini gedung baru untuk mengakses daerah peron 1 maupun 2 ya di stasiun Tanah Abang ini. Nah, seperti ini sisi utara dari lantai 2 gedung baru. Ada fasilitas toilet meskipun sepertinya ini masih belum dapat digunakan. Ada ruang menyusui juga sama-sama masih belum dapat digunakan. Ada ruang staff. Serta di sebelah sana juga terdapat lift yang dapat digunakan untuk menuju ke lantai 1. Nah, ini ada eskalator, ada 2 buah. Serta ini sebelah sana ada eskalator yang untuk dari peron 2 ya teman-teman. Kalau misalnya kita mengarah ke paling ujung, ini signage-nya menunjukkan ada keluar lagi ya di stasiun Tanah Abang. Ini pintu keluar C yang menuju hall atas arah JPO Jati Baru. Ya, seperti ini. Ternyata juga ada gate in ataupun out ya di stasiun Tanah Abang ini yang menuju ke JPO Jati Baru yang berada di sebelah utara stasiun Tanah Abang. Nah, kalau kita menuju ke arah sisi sebelah selatan dari gedung baru ini, kita bisa melihat ke sebelah sana itu menuju ke arah JPO Transit yang mau dari Cikarang Line menuju ke Rangkas Bitung Line. Untuk fasilitas juga terdapat toilet, meskipun sepertinya yang di lantai 2 ini sepenuhnya masih belum dapat digunakan. Untuk toilet yang dapat digunakan itu yang berada di lantai 1 peron jalur 1 atau peron 0 di stasiun Tanah Abang. Namun untuk musolanya ini sudah dapat digunakan. Dan di sebelah sini juga terdapat ada fasilitas berupa lift. Nah, jadi kalau misalnya mau transit ke arah Rangkas Bitung Line, ini bisa menuju ke arah sebelah selatan, kemudian berbelok kanan. Nah, sekarang kita menuju ke peron jalur 1 atau yang juga sering disebut dengan peron 0. Saat ini saya sudah berada di sisi sebelah utara. Nah, sebelah sana itu JPO Jati Baru, yang mana terhubung langsung dengan stasiun Tanah Abang melalui exit C yang tadi saya sempat lihat ya sebelumnya. Untuk kebanyakan stasiunnya sudah terbuka, jadi sekarang jauh lebih lapang.
Dan ini baru saja ini ada KRL yang tiba di stasiun Tanah Abang jalur 1, yang mana banyak sekali penumpang yang turun stasiun. Di stasiun Tanah Abang ini juga terdapat lantai mezanin. Kemungkinan ini dipakai untuk office ya. Di area berbayar peron jalur 1 ini terdapat total 6 buah eskalator yang saya lihat semuanya sudah beroperasi. Selain itu juga terdapat 2 buah lift yang menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2. Juga terdapat fasilitas musola dan toilet. Nah, yang di lantai 1 ini semuanya sudah operasional ya, fasilitas toiletnya. Apabila kita menuju ke tengah stasiun Tanah Abang lantai 1 ini, kalau misalnya kita berbelok ke sebelah sini, nah ini dia gate untuk tap out atau exit di stasiun Tanah Abang baru. Keluar B, hall bawah bangunan baru, menuju Jalan Jati Baru Raya dan halte BRT Tanah Abang 2 untuk menuju ke Transjakarta. Kita lihat ini jumlah gate-nya banyak sekali ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau turun di Tanah Abang dari misalnya dari arah Manggarai Sudirman, teman-teman bisa berada di kereta tengah. Nah, ini bisa langsung keluar ya, menuju ke area luar sana. Misal kita bergerak ke selatan lagi, itu kita melihat ada fasilitas musola dan toilet lagi, serta ada fasilitas eskalator menuju ke atas. Ini terdapat fasilitas lift lagi yang dapat digunakan untuk menuju ke lantai 2. Nah, bergerak menuju ke selatan itu bisa menuju ke gedung JPO dan exit D stasiun Tanah Abang. Jadi koneksi di lantai 1 ini masih dapat digunakan ya teman-teman. Nah, saatnya kita menuju ke peron yang paling baru di stasiun Tanah Abang ini, yakni peron 2 terbaru yang melayani KRL menuju Manggarai, Jatinegara, Bekasi, ataupun Cikarang yang via stasiun Manggarai. Untuk mengaksesnya, teman-teman dapat turun satu lantai dari lantai 2 hall terbaru ya. Di jalur 2 sudah tersedia satu buah KRL tujuan Cikarang via Manggarai. Nah, satu hal yang menarik adalah KRL yang di jalur 2 ini pintunya terbuka di sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, mengapa di sisi kanan juga terbuka itu? Untuk mengakomodir transit dari Rangkas Bitung Line langsung menuju ke KRL di jalur 2 berupa cross platform transfer. Untuk peronnya sendiri ya hanya besi peron untuk menunggu ya, nggak terlalu banyak fasilitas-fasilitas lain kecuali tangga, eskalator ataupun lift yang dapat digunakan untuk menuju ke lantai atas. Nah, ini baru saja ada KRL CLRC SFC 120V transit keempat tiba di jalur 1 stasiun Tanah Abang.
Nah, perlu diperhatikan bahwa di jalur 1 ini KRL-nya hanya membuka pintunya di sebelah kanan saja. Meskipun terkoneksi dengan peron jalur 2, hanya pintu sebelah kanan dan pintu sebelah sini ini tidak terbuka ya. Nah, saatnya saya akan menjelaskan bagaimana flow keluar masuk dan flow transit penumpang di stasiun Tanah Abang pasca beroperasinya gedung baru. Nah, saat ini saya berada di peron 2 dan misalnya teman-teman baru naik KRL dari arah Manggarai, Sudirman ataupun Karet dan tiba di jalur 1. Nah, teman-teman bisa langsung menuju ke arah gate exit atau gate keluar yang berada di tengah-tengah gedung baru stasiun Tanah Abang. Kalau misalnya teman-teman berada di rangkaian 12 kereta, maka gate akan berada di dekat kereta nomor 6 dan 7. Sementara kalau misalnya mau transit menuju ke Rangkas Bitung Line, teman-teman bisa naik satu kali ya, menuju ke arah CPO sebelah sana dan bisa menuju ke peron jalur 5 ataupun 6 menuju ke Rangkas Bitung Line. Sementara kalau misalnya teman-teman baru saja nih naik KRL dari jalur 2 ya, misalnya KRL dari arah Kamumbandan, Angke ataupun Duri yang menuju ke arah Manggarai dan baru saja tiba di stasiun Tanah Abang, untuk mengakses pintu keluar di gedung baru ini teman-teman harus naik satu kali menuju ke lantai 2 menggunakan tangga, eskalator ataupun lift yang tersedia. Tapi dari sepenglihatan saya hanya terdapat 3 eskalator ya menghubungkan peron jalur 2. Lalu teman-teman bisa turun menuju ke peron jalur 1 dan bisa langsung exit di gedung baru. Jadi teman-teman bisa menggunakan tangga, eskalator ataupun lift di stasiun Tanah Abang ini. Nah, kita sudah tiba di lantai atas bangunan baru, yang mana di bagian tengah ini merupakan gate entrance. Jadi misalnya kalau teman-teman dari hall luar stasiun Tanah Abang dan baru saja masuk, teman-teman bisa langsung menuju ke peron jalur 1, 2, 5 ataupun 6 tergantung dengan tujuan teman-teman masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman barusan dari peron 1 atau 2 dan mau transit menuju ke Rangkas Bitung Line di peron jalur 5 atau 6, teman-teman bergerak menuju ke arah selatan. Atau kalau misalnya dari arah jalur 2 itu di depan rangkaian ya. Nah, di sebelah sana juga tersedia eskalator yang menurut saya lebih mudah diakses bila teman-teman berada di sekitar depan rangkaian atau mulai agak menengah ya di KRL yang tiba di jalur 2. Ternyata untuk akses eskalator di bagian depan ini lebih dapat diakses di kereta kelima dari depan untuk KRL tujuan arah Manggarai, baik 10 kereta maupun 12 kereta.
Untuk menuju ke Rangkas Bitung Line, teman-teman tinggal mengikuti flow penumpang dan signage yang tersedia. Setelah sampai JPO, teman-teman tinggal langsung belok kanan dan menuju ke ujung JPO, dan teman-teman bisa langsung turun menuju ke peron Rangkas Bitung Line untuk naik KRL tujuan Serpong, Parung Panjang, Tiga Raksa, Maja, ataupun stasiun Rangkas Bitung. Wah, ini dapat terlihat ini sangat ramai ya dengan penumpang yang mau naik KRL tujuan Rangkas Bitung di Tanah Abang pada siang hari ini. Nah, ini dia yang menarik dari stasiun Tanah Abang saat ini. Untuk peron jalur 5 dan 6 stasiun Tanah Abang ini, untuk Rangkas Bitung Line hanya khusus untuk penaikan saja sekarang. Nah, bagaimana untuk penumpang yang turun di stasiun Tanah Abang? Nah, KRL yang akan tiba di stasiun Tanah Abang dari arah Rangkas Bitung itu dipersiapkan masuk di jalur 3 yang sebelumnya dipakai untuk KRL tujuan Manggarai. Jadi, penumpang yang baru naik KRL dari arah Rangkas Bitung ataupun Serpong ketika masuk stasiun Tanah Abang di jalur 3 diwajibkan untuk turun. Jadi sudah tidak bisa lagi ya, misalnya dari Palmerah atau Kebayoran menuju ke Tanah Abang dulu agar bisa dapat duduk, karena semua penumpang wajib turun dan harus naik ke atas untuk dan turun lagi untuk menuju ke Rangkas Bitung Line. Nah, dapat terlihat dari arah sebelah sana itu ada KRL Tokyo Metro 6000 yang barusan saja dilansir dari Serpong Lansir, dan persiapan masuk jalur 6 melayani penumpang tujuan Rangkas Bitung. Nah, misalnya teman-teman baru turun KRL Rangkas Bitung Line di jalur 3 dan ingin transit menuju ke arah Sudirman dan Manggarai. Teman-teman tidak perlu naik atau turun eskalator ataupun tangga. Teman-teman tinggal langsung melakukan cross platform transfer, karena KRL tujuan Manggarai, Bekasi ataupun Cikarang yang tiba di jalur 2, pintunya akan dibuka di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi teman-teman dari KRL yang berada di jalur 3 tinggal menyeberang saja menuju KRL yang ada di jalur 2 stasiun Tanah Abang. Periksa dan teliti kembali tiket barang Anda, pastikan tidak tertinggal jalur 2 tujuan stasiun Bekasi via Manggarai. Namun perlu diingat bahwa peron jalur 2 yang menuju ke jalur 3 ini merupakan peron sementara, dan dapat terlihat juga bahwa banyak bagian dari peron ini tidak mendapatkan kanopi. Jadi misalnya teman-teman yang akan melakukan cross platform transfer dari KRL Rangkas Bitung Line di jalur 3 dan mau menuju ke arah Manggarai di KRL yang berada di jalur 2, teman-teman misalnya cuaca sedang hujan, ada alternatif ya. Jadi teman-teman bisa langsung naik ke menuju ke JPO, menuju ke Gedung Baru, dan langsung turun menuju ke jalur 2 di stasiun Tanah Abang, dan bisa langsung menunggu KRL tujuan Manggarai ataupun Bekasi dan Cikarang. Nah, dari Rangkas Bitung Line, kalau misalnya teman-teman mau naik KRL yang tujuan Duri, Angke, Kampung Bandan atau Bekasi Cikarang via Pasar Senen, atau teman-teman ingin keluar melalui pintu keluar baru di stasiun Tanah Abang, teman-teman juga bisa naik eskalator ataupun tangga menuju JPO yang tersedia.
selanjutnya setelah teman-teman sudah berada di JPO, teman-teman dapat berbelok kanan. Teman-teman juga bisa lurus untuk keluar melalui gedung lama, gedung JPO ya. Namun kalau misalnya mau transit ke KRL tujuan Duri, teman-teman bisa langsung berbelok kiri. Dan kita sudah tiba kembali di bangunan baru stasiun Tanah Abang. Di bangunan baru, teman-teman kalau mau menuju ke peron jalur 1 untuk KRL tujuan Duri Kampung Bandan, teman-teman bisa langsung turun satu lantai menggunakan tangga eskalator ataupun lift di stasiun Tanah Abang, dan teman-teman langsung tiba di peron jalur 1 dan teman-teman bisa langsung naik KRL tujuan Duri Kampung Bandan, Bekasi ataupun Cikarang. Atau di sebelah kanan teman-teman bisa langsung gate out apabila teman-teman mau langsung keluar stasiun Tanah Abang melalui gedung baru. Ya, overall menurut saya stasiun Tanah Abang Gedung Kota Baru ini sangat luas, nyaman juga untuk menunggu KRL di gedung barunya. Apalagi di gedung lama untuk peron Rangkas Bitung Line akhirnya sudah dipisah ya alur penumpang turun dan naik agar tidak terlalu crowded di dalam stasiun. Meskipun satu kekurangan di stasiun ini adalah masih lumayan gerah karena sepenuhnya menggunakan AC alami ya di stasiun Tanah Abang. Tapi overall fasilitasnya udah oke banget di stasiun Tanah Abang, meskipun ya mungkin di gedung barunya masih belum ada area komersial. Tapi semoga dengan dioperasikannya stasiun Tanah Abang gedung baru ini, flow penumpang untuk masuk keluar dan penumpang transit jauh lebih baik. Apalagi dengan ruang tunggu yang jauh lebih luas ya di gedung baru stasiun Tanah Abang ini. Ya, sekian dulu review saya mengenai gedung baru stasiun Tanah Abang serta penjelasan flow penumpang di stasiun Tanah Abang terbaru ini. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. Saya Theo Gunawan dari stasiun Tanah Abang, izin pamit dahulu. See you on next video, and as always, stay positive. Bye bye.